Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Islamic Medical Scientific Competition 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato dengan mengangkat judul Menjaga Kesehatan Mental Jikalau Pandemi COVID-19 Menyerang. COVID-19 atau virus corona mewabah dan menjadi musibah bagi seluruh umat manusia. Bermula dari Wuhan, menyebar ke segala penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah penderitanya terus-menerus bertambah dengan cepat, tak sedikit yang telah wafat. Virus corona juga telah memukul segala sendi kehidupan. Banyak ekonomi yang berhenti akibat diberlakukannya pembatasan sosial. Tak sedikit perusahaan yang alami kesulitan keuangan hingga terpaksa gulung tikar. Terjadilah PHK besar-besaran hingga jumlah pengangguran di tanah air meningkat tajam. Bahkan, dikutip dari kompas.com, jumlah pengangguran di tanah air saat ini meningkat hingga 3,7 juta orang. Masyarakat pun alami kecemasan karena terganggunya pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan mencukupi kebutuhan. Belum lagi kebijakan social distancing yang sedikit banyak menciptakan jarak secara emosional, sehingga kita kesulitan untuk secara langsung saling memberi dukungan. Tentu, hal tersebut dapat menyebabkan stres yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan kejiwaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan stres agar dapat menekan potensi gangguan kesehatan mental selama pandemi? Kita harus yakini bahwa pandemi COVID-19 adalah bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa taala yang menguji seberapa besar tingkat keimanan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Shadaqallahul Adzim. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Cobaan dan ujian memanglah tidak menyenangkan, membuat kita merasakan kesedihan, kepedihan, kelaparan, kecemasan, dan kekalutan. Namun, kita harus percaya bahwa segala ujian adalah perwujudan rasa cinta Allah kepada hamba-Nya. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika aku mencintai seorang hamba, maka aku turunkan ujian kepadanya berupa kesulitan dan kesempitan. Hal itu agar ia memohon kepada aku." Hal yang harus diingat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul adzim. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Itu artinya Allah memberikan kita ujian berupa wabah corona dan segala dampaknya karena Allah tahu kita sanggup melaluinya. Usaha kita gulung tikar karena corona, Allah tahu kita sanggup melaluinya. Kita di PHK karena perusahaan kita mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi, Allah tahu kita sanggup menghadapi. Pendapatan kita menurun karena COVID, Allah tahu kita sanggup keluar dari masa-masa sulit. Berpikir demikian membuat kita ikhlas menerima keadaan. Hal itu baik untuk kesehatan mental dan kejiwaan. Terlebih dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul adzim. Karena sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi di masa sulit sekarang tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Jangan menyerah dan tetap ikhlas menjalani semua. Hadirin yang dirahmati Allah, cara lain untuk mengendalikan stres selama pandemi disampaikan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Salat dapat menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang gundah. Dalam salat, seseorang sejatinya tengah menghadap kepada Allah, meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan kepada rohani atau jiwanya berkomunikasi dengan Allah. Ketika seseorang tenggelam dalam sholatnya, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh harap, maka hati pun akan menjadi lapang dan pikiran menjadi tenang. Segala problem dan kesulitan akibat pandemi yang semula membebani pun menjadi terasa ringan. Tak ada lagi kecemasan karena yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan. Begitu pula dengan sabar. Dengan sabar kita dapat lebih fokus dan tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti sekarang. Bahkan hasil penelitian dari Daniel Boher dari Pace University, New York City, Amerika Serikat menyatakan bahwa sabar dapat membuat hidup seseorang menjadi nyaman dan damai. Terlebih, Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar dalam surah Al-Furqan ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Shadaqallahul adzim. Dan mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditinggikan martabatnya kelak di surga. Oleh karena itu, mari kita hadapi pandemi ini dengan keikhlasan, kesabaran, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah cara tepat untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa di tengah pandemi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.